Cerita ini berawal dari Ardi yang menerima pesan Anja nongkrong dari teman lamanya dan akhirnya Ardi datang untuk menemui temannya. Apa pengen nunggu? Enggak nih, baru aja nunggu. Kok tumben sih tiba-tiba ngajak nongkrong kayak gini? Ya iya nih, pengen nostalgia aja. Soalnya kan dulu waktu SMA kita sering nongkrong bareng kan, kita juga circle kan. Sering ngobrol-ngobrol bareng juga. Gak kerasa juga sekarang kita udah pada kerja. Tahu nggak nih? Teman kita tuh dulu yang namanya si Budi, katanya baru beli apartemen tahu? Si Budi teman kita yang gitu. Iya, soalnya kata temen-temen sih ya, dia tuh belajar sama main saham gitu. Hah? Saham? Saham apaan, Pen? Saham itu sih katanya ya, kita beli aset perusahaan gitu, terus kita juga punya hak aset perusahaan gitu. Jadi kita kayak jadi pemilik perusahaan gitu ya? Iya katanya sih, kalau mau beli saham ke broker aja di. Hah? Broker? Broker itu apaan, Pen? Broker itu adalah perantara yang menghubungi penjual dan pembeli dalam pasar modal. Nah, broker ini bekerja di PT atau perusahaan yang menaungi pasar modal. Oh alah, tapi yang gaji broker itu siapa, Pen? Nah, yang gaji broker itu pemilik PT atau perusahaan di mana broker tersebut bekerja. Dan gajinya itu sekitaran 10 jutaan sampai 11 jutaan di kata teman-teman segitu. Wah, gede juga ya gaji broker. Enak nih jadi broker. Iya nih, Di nggak tertarik main saham? Kali aja bisa kebeli jet pribadi loh. Bisa aja, Pen. Kemudian Ardi dan Muffin terus berbincang menceritakan banyak hal. Lalu beberapa hari kemudian, Ardi yang penasaran tentang saham, ia ingin menanamkan saham dan langsung menuju broker. Iya, apakah ada yang bisa kami bantu? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardiansyah. Saya ingin menanamkan beberapa saham di perusahaan. Tetapi saya masih awal dan masih bingung bagaimana cara untuk berinvestasi di perusahaan. Dapatkah Ibu membantu saya? Oke, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pasar modal atau bursa efek. Jadi, pasar modal atau bursa efek adalah tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran dana dan pajak dalam jangka waktu yang panjang dalam bentuk permintaan dan penjualan saham, saham-saham, dan obligasi serta surat utang lainnya. Lalu bagaimana untuk penjelasan sahamnya, Bu? Baik, sebelum Bapak mengetahui saham, sebaiknya Bapak mengenal produk-produk lain dari bursa efek. Yang pertama itu ada surat utang atau ada surat obligasi, yang dimana suatu perusahaan atau pemerintahan akan mengirimkan surat obligasi kepada kami. Lalu kami akan mencari perusahaan yang ingin meminjamkan kepada perusahaan tersebut. Dan nanti juga bakal ada perjanjian tanggal kapan dibalikannya hutang yang dipinjamnya oleh perusahaan atau pemerintahan tersebut. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana sendiri mirip-mirip dengan saham. Jadi, nanti ada produk investasi dari dana investor yang manajer kami kelola untuk mendapatkan keuntungan. Lalu ETF. ETF merupakan reksadana yang diperdagangkan seperti saham-saham di bursa efek, tetapi pengelolaannya seperti reksadana. Kemudian ada derivatif. Derivatif adalah kontrak finansial antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi janji jual beli aset atau komoditas. Nah, aset ini yang akan diperdagangkan pada waktu dan harga yang telah disepakati oleh bersama. Nah, yang terakhir yaitu yang Bapak tanyakan tadi, yaitu saham. Saham adalah penyertaan modal seseorang atau surat tanda bukti yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendanaan jangka panjang. Dan bagi pemegang saham akan mendapatkan keuntungan atau dividen, tergantung pada peran pemegang saham dari perusahaan atau dari capital gain. Apa yang dimaksud capital gain, Bu? Capital gain adalah di mana Bapak menjual saham yang nilainya lebih tinggi daripada Bapak membeli saham tersebut. Wah, kalau begitu saya berarti bisa untung besar dong, Bu. Betul, tapi Bapak bisa menanggung resiko yang parah, yaitu capital loss, di mana Bapak menjual saham nilainya lebih rendah daripada Bapak membeli saham tersebut. Serem juga ya, Bu, resiko kerugiannya.
Tapi bukan hanya kapital saja loh Pak, tapi ada pun likuiditas, yaitu perusahaan yang dianggap bangkrut atau bubar. Dan ada resiko delisting dari Bursa, yaitu penghapusan pencatatan saham dari bursa oleh Bailey. Lalu, bagaimana cara saya mengetahui harga saham di beberapa perusahaan agar saya tidak rugi, Bu? Bapak bisa melihat di jaringan internet pada website Bursa Efek atau media cetak. Oh ya Pak, saya ingin memberitahu istilah penting pada jual beli saham ya, yaitu lot Pak. Hah, lot? Lot itu apa, Bu? Lot adalah satuan perdagangan yang digunakan oleh Bursa Efek mengikuti aturan Bursa Efek Indonesia atau B. Jumlahnya satu lot adalah 100 lembar saham. Oh ya Pak, untuk investasi pada saham ini Bapak mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan reksadana atau obligasi. Tetapi keuntungan di saham ini tidak pasti ya Pak. Oh iya, Bu. Kalau untuk prosedur kinerjanya bagaimana ya, Bu? Kalau Bapak setuju, nanti alur investasinya dimulai dari kami mencarikan perusahaan yang menjual saham. Lalu broker kami datang untuk memastikan. Kemudian, jika Bapak deal dengan perusahaan yang menjual saham, Bapak harus membuat RDI atau rekening dana investor dengan sejumlah saham yang Bapak beli. Kemudian, uang yang di RDI Bapak gunakan dalam melakukan transaksi saham. Lalu Bapak akan diberi lembar saham sebanyak nilai saham yang Bapak beli. Dan untuk mendapatkan keuntungannya sesuai yang tadi saya jelaskan ya Pak. Mohon maaf, Bu. Bagaimana cara untuk penarikan atau pencairan sahamnya, Bu? Untuk melakukan penarikan dana, Bapak dapat ke kami, lalu kami akan menjual saham Bapak. Apabila saham Bapak lagi naik, maka Bapak akan mendapatkan capital gain. Adapun cara lain, menunggu perusahaan yang Bapak tanamkan saham berkembang, lalu Bapak membuat dividen. Dividen itu akan masuk ke rekening Bapak. Oh begitu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Saya rasa saya ingin berinvestasi 30 juta. Apakah bisa, Bu? Baik, kalau begitu, nanti saya akan memberikan formulir yang harus Bapak isi, lalu Bapak tunggu saja di rumah. Nanti jika kami sudah menemukan perusahaan yang cocok dengan Bapak, kami langsung hubungi Bapak. Baik, Bu. Terima kasih. Setelah Ardi pergi meninggalkan Keisha, Esa langsung menginformasikan kepada Kiara. Halo Tiara. Halo Bu, ada apa Bu? Tolong kamu formulir saya ya. Baik Bu, saya segera ke sana. Oke, terima kasih Tiara. Masuk. Silakan duduk Tiara. Mohon maaf Bu, kenapa ingin memanggil saya? Jadi ada klien kita atas nama Pak Adi ingin menanamkan saham senilai 30 juta. Tolong kami carikan perusahaan yang bagus dan kompeten ya. Baik Bu, segera saya laksanakan. Terima kasih Tiara. Ya Bu. Tiara langsung kembali ke ruang kerjanya dan langsung mencari peta atau perusahaan internet maupun berkas. Lalu ia menemukan peta wilayah dan membuat janji dalam pemilik peta tersebut untuk ketemuan. Selamat siang Bu, apakah benar ini dengan Ibu Tiara? Saya Rafa dari PT Jaya. Iya, saya Tiara. Silakan duduk Bu. Baik Bu, langsung saja kita mulai ya. Ya Bu, silakan. Jadi saya melihat di internet apakah benar Ibu menjual saham? Iya Bu, benar. Ada apa ya Bu? Jadi seperti ini Bu, saya memiliki klien yang ingin menanamkan saham. Jadi, saya melihat perusahaan Ibu mempunyai kecocokan dengan keinginan dari klien saya.
Saya ingin memastikan apakah benar harga per lembarnya itu 10.000. Benar, PT kami ingin menjual saham dengan harga selembarnya 10.000 dan satu lotnya 1 juta. Jadi bagaimana Bu? Apakah Ibu setuju? Boleh Bu, saya setuju. Jadi harga satu lot 1 juta dengan harga per lembar 10.000. Sesuai dengan keinginan klien saya. Saya ingin membeli 30 lot jadi 30 juta. Benar ya Bu? Benar Bu, oke dulu ya. Deal. Setelah pertemuan dengan PT Gaya Wijaya, Tiara kembali ke kantor untuk menghubungi Keisha. Masuk. Silakan Bu, Tiara. Ada apa ya? Seperti ini Bu, saya sudah menemukan perusahaan yang menjual saham kepada klien kita dan saya sudah bertemu dengan perusahaannya. Harga yang mereka tawarkan dekat dengan harga yang klien kita mau dan perusahaan tersebut ingin menjual sahamnya dengan perusahaan kita. Baik, terima kasih Tiara. Saya akan menginformasikan ini pada Pak Andi. Baik Bu, saya permisi dulu. Selamat siang Pak. Kami sudah menemukan perusahaan yang ingin menjual sahamnya dan cocok dengan harga yang Bapak inginkan. Baik Bu, terima kasih. Kita tinggal tunggu Bapak datang ke kantor kami untuk menandatangani surat serta membayarnya ya Pak. Baik Bu, besok saya segera ke sana. Baik Pak, kami tunggu. Gimana Ben? Katanya mau main saham juga. Iya, masih belum ke brokernya nih. Kenapa Ben? Kok belum? Bro, soalnya paling besok ke brokernya. Emangnya kenapa, Di? Ini mau coba investasi 30 juta. Ini udah mau tanda tangan deal. Kalau menurutku gimana? Bagus deh. Emangnya pakai jasa broker yang gimana, Di? Yang di Tebet sebelah gacoan tuh. Yaudah deh, samain aja pakai jasa broker yang di situ juga. Oke. Ardi langsung menemui Keisha dan menandatangani keputusan dealnya. Untuk uangnya saya akan transfer ke rekening investor ya Bu. Lalu, beberapa hari kemudian, Bavena mendengar Ardi sudah menanamkan saham, akhirnya menemui broker dan ingin menanamkan saham. Permisi, Bu. Iya Ibu, apakah ada yang bisa kami bantu? Maaf, sebelumnya saya ingin melakukan pembelian saham perusahaan. Baik Ibu, tapi sebelumnya apakah Ibu baru awam atau sudah pernah membeli saham sebelumnya? Maaf, sebelumnya saya masih awam. Tapi saya tidak perlu penjelasan, Bu. Apakah Ibu yakin tidak perlu beberapa penjelasan? Iya, saya yakin. Langsung saja beli saham. Baik Ibu, untuk jumlah pembelinya, Ibu ingin berapa ya? Sebelumnya saya ingin menanam saham dengan senilai 80 juta. Baik Ibu, kalau isi formulir ini ya, jika sudah mendapatkan PT yang bagus dan cocok dengan harga Ibu, kami akan menghubungi Ibu. Baik, Bu, ditunggu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Kemudian Keisha menginformasikan kepada Tiara dan Tiara mencari PT atau perusahaan untuk kliennya dan ia menemukannya lalu ia membuat janji dengan PT atau perusahaan tersebut. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Atas nama Ibu Tiara, apakah benar? Iya, benar. Kita untuk yang bilang dulu ya Pak. Baik Bu, silakan dimulai. Apakah benar Bapak ingin menjual saham sebesar 30.000 per lembar? Ya Ibu benar. Apakah Ibu berniat ingin membeli saham di PT kami? Iya, saya memiliki klien yang ingin menanamkan saham 30 juta. Jadi kalau kita hitung karena per lembarnya 3.000, saya ingin membeli 100 lot saham. Jadi nilai totalnya 30 juta. Baik Bu, bisa. Akan saya siapkan ya Bu. Oke, deal ya Pak. Deal. Oke, saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih. Baik Bu, sama-sama.
perusahaan yang ingin menanamkan saham Ibu Baven. Nah, nama perusahaan tersebut adalah PT Arden. Baik Tiara, terima kasih ya. Selebihnya saya yang urus. Baik, Bu. Lalu, Keisha menghubungi Baven dan mengabarkan Baven untuk datang dan tanda tangan serta melakukan pembayaran. 4 bulan berlalu, Ardi dan Baven janjian untuk menjual saham mereka bersama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pak Ardi dan Ibu Baven, ada yang bisa saya bantu? Ini, Bu, kita mau menjual saham kita masing-masing. Iya Bu, jadi kita beberapa hari yang lalu janjian untuk menjual saham kita masing-masing. Waalaikumsalam. Baik, saya cek dulu kondisi dari masing-masing perusahaan ya. Sebelum itu, saya memiliki berita baik untuk Bapak dan memiliki berita buruk untuk Ibu. Hah, kabar baik dan buruknya apa, Bu? Kabar baiknya, untuk nilai saham di PT Jaya Wijaya naik pesat, yang awalnya bernilai 10.000 per lembar, sekarang naik 3 kali lipat menjadi 30.000 per lembar. Kabar buruknya, nilai saham di PT Arden menjadi Rp0 per lembar, karena PT Arden mengalami likuiditas. Likuiditas apaan tuh? Likuiditas itu perusahaan yang ditanamin saham dianggap bangkrut. Emangnya belum dikasih tahu Fen sama ibunya? Saya ingat, waktu Ibu ingin menanamkan saham pada kami, Ibu tidak ingin mendengarkan penjelasan dari saya. Oh iya, saya teledor. Saya tidak mendengarkan penjelasan yang penting. Memangnya kalau saya mendengarkan penjelasan yang penting, ada caranya agar terhindar dari kerugian? Tentu bisa dong Bu, Ibu bisa menjual kembali saham ketika melihat harga pada website, sehingga Ibu tidak mengalami kerugian besar. Tuh Fen, makanya lain kali jangan menolak penjelasan, siapa tahu bisa berguna. Iya Di, rugi 30 juta gini nih. Lalu, Ardi terkejut dengan nilai sahamnya yang nilainya semakin tinggi, bahkan 60 juta. Dan Ardi yang pada akhirnya ingin tetap menjual sahamnya. Baik, Bu, untuk dokumennya akan segera saya lengkapi. Baik Pak, untuk hasil penjualan sahamnya akan kami transfer apabila sudah laku ya.